kamu disuruh untuk beramal, untuk mengerjakan urusan dunia sesuai dengan kadar posisinya. Wa'mal li akhiratika, dan beramal untuk akhirat biqadri baqaik, sesuai dengan berapa lama kamu di akhirat. Jadi kalau ini kita renungi, kalau di dunia ya cuma hanya sementara. Berarti kita dianjurkan beramal seusia kita berapa kira-kira dunia. Katakanlah cuma sekitar 60 tahun. Mendapat mungkin osong corona banyak tak dapat sekitar tahun. Jadi bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan berapa lama kamu berada di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu seberapa lama kamu kelak nang akhirat, seberapa lama di akhirat biqadri baqaik. Tidak sempat Nabi ngamal lagi hadis ini, tak sempat untuk mencari dunia karena di akhirat itu kekal. Sampai kan ada kata-kata bijak itu, bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah seakan-akan kamu mati besok. Ini ke kita clear. Jadi kan tak sempat pahala aku karena saya laku semati. Ya ini hadis ini. Wa'mal lillah, dan beramallah kamu karena Allah biqadri hajatik, sesuai kebutuhanmu pada Allah. Kamu butuhnya kepada Allah hal apa saja, maka di situ kamu beramal untuk Allah. Kalau butuhnya hanya soal rezeki, ya soal itu saja, kamu sebanyak itu kamu beramal karena Allah. Tapi kan tidak seperti itu. Segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang ada pada diri kita itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Berarti sebanyak itu kita beramal karena Allah. Wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Dan kerjakanlah atau beramallah kamu untuk nerakamu. Tete epakon ngelakonin supaya kaki masuk neraka. Kadarnya, ketentuannya biqadri sabrika 'alaiha, sesuai kemampuan kesabaranmu di dalam neraka. Kaki kuat di neraka berapa hari? 2 hari. Ya berarti wa'mal linnar. Ya, kerjakan suatu maksiat sekiranya kamu berada di neraka 2 hari. Sesuai kesabaran kamu. Tapi seberapa sabar kaki nang neraka. Kalau kamu tidak sabar 1 jam, berarti ya jangan beramal untuk neraka sejam itu. Intinya di sini dikasih pilihan beramal untuk dunia sesuai dengan posisinya, beramal untuk akhirat sesuai kekekalannya, beramal karena Allah sesuai kebutuhan kita kepada Allah, beramal untuk neraka ya, kira-kira berapa batas kesabaran kita berada di neraka. Ayuhal walad, idza alimta ing dalam tekalani warusira hadzal hadisa ing ikilah hadis. La hajata mukora butuh sira ilal ilmil katsiri maring ilmu al katsiri kang akeh. Wa ta'ammalan ngangen-ngangeno sira fi hikayatin ukhra ing dalam pira-pira cerita kang liya. Wa dzalika anna Hatiman al-Asam. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono hikayatin ukhra anna Hatiman iku setuhune Imam Hatim al-Asam. Al-Asam kang idek-idek budek. Kana ono sapa Hatim al-Asam min ashabis syaqiqi iku saking pira-pira santrine Imam Syaqiq. Pira-pira santrine Imam Syaqiq al-Balkhi kang bangsa Balkhi.
rahmatullahi taala alaihima. Fasa'ala nuli takon sapa Syakik, nuli takon sapa Syakik hu ing Hatim al-Asam yauman ing dalem siji dina. Qala dawuh sapa Hatiman al-Asam, Syakik keliru. Qala dawuh sapa Syakik, bukan Hatim al-Asam. Qala dawuh sapa Syakik, sahabtani mundu 30 sanatan. Sahabtani ngancani sira ing ingsun. Ngancani sira ing ingsun mundu 30 ing dalem mangsa 30. Ing dalem mangsa 30 sanatan apane taune. Ma utawi apa hasalta iku ngasilaken sira. Ma utawi apa hasalta iku ngasilaken sira fiha ing dalem 30. Qala jawab sapa Hatim al-Asam. Qala jawab sapa Hatim al-Asam, hasaltu samaniya fawaid minal ilm. Hasaltu ngasilaken sapa ingsun samaniya fawaid ing 8 pira-pira faidah. Samaniya fawaid ing 8 pira-pira faidah minal ilmi saking ilmu. Minal ilmi saking ilmu, wahia utawi fawaid takfini iku nyukupi ing ingsun. Minhu saking salasin li'anni krono setune ingsun arju ngarep-ngarep sapa ingsun. Arju ngarep-ngarep sapa ingsun kholasi ing selamat ingsun. Kholasi ing selamat ingsun wa najati lan tegese selamat ingsun. Wa najati lan tegese selamat ingsun fiha ing dalam samaniyah fawaid. Faqala muka dawu Syakikun sapa Imam Syakik, ma iku apa hiya utawe fawaid. Qala jawab Hatimun al-Asam sapa Imam Hatim al-Asam, jadi dari pemaparan hadis di atas, idza alim tahadzal hadis, ketika kamu sudah tahu terhadap hadis ini, hadis ikmal lidunyak biqadri maqamik tadi ila akhirih, ketika kamu sudah mengetahui hadis tersebut, la hajata ilmil katsir, niscaya kamu tidak membutuhkan ilmu yang banyak. Memang tidak butuh ilmu yang banyak, yang butuh itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang banyak tidak butuh kalau kamu sudah tahu hadis tersebut. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan renungilah cerita-cerita yang lain. Tadi itu ceritanya Imam Shibli. Wa dzalika anna Hatiman al-Asam, di sini diceritakan bahwasanya Imam Hatim al-Asam ini mungkin kita agak kenal kepada imam ini karena biasanya sering diceritakan oleh guru-guru kita. Hatim al-Asam, Asam ini artena nona ngel metengel pok mekopok, sampai dijadikan julukan beliau Imam Hatim, julukannya al-Asam, ngel metengel. Itu Nabi muturaki nikah. Karena kan cerita beliau diangkat wali karena al-Asam ini, karena ngel metengel.
Kalau di syarahnya ini diceritakan, biasanya cerita ini masyhur di kalangan santri karena ceritanya turun temurun dari satu guru ke guru yang lain. Ketika beliau ke pasar, mau membeli sesuatu ke pasar, ketepatan beliau dempet dengan perempuan. Tepak lemelia, ternyata bereng bini, mudah ratin. Singkat cerita, nyaman pasar kan masing-masing sudah kebutuhan masing-masing. Si penjual sendi lapak nika, beliau lemelia nika, Imam Hatim nika. Pah ada cewek bengubang nasukan. Nyaman di pasar kan pun bang sebang, nabar nikah. Jadi pah sepreng bini nikah akan nyareng monyen. Dari kebiasaan monyen, angkaplah tut, nyareng kok. Dan ini saya jual tak mireng karena sibuk ada anu selain. Imam Hatim jangan pada pengkir kena, yang ngede, tut, ngede. Akhirnya sampai wajah diceritakan wajah deng bini ini aslin kan tak make up, ini tuh bungu sayang tahu dosa. Badan sampian dari pasar. Dasan tak kan nang pasar nang ojekan akan tok dek nyaring. Derem mawaham ya. Nih kereng bini kena sudah bungu. Akhirnya Pak Imam Al-Aswam nikah ketinggi tanya aki bisa ajuan. Meli apa Pak? Imam Al-Aswam nikah bung tak nyambung jawabnya. Maka cerita aki asli nang melihat buah-buahan nabur selain. Ini salah. Jual semangka. Orang yang jual semangka biasa nabar. Pak sampean beli apa? Aduh kok beli kelampi aslin. Abang kok jualan semangka Pak? Beli kelampi. Kayak tak ninggalin. Pokok dia jawab na Imam Al-Aswam nika peburuh tak nyambung gak sah. Tore nika semangka muda kan 2 aduh saya kuda kerawa bak tening sa bolo ambing kuda mulai kelampi haling kuda tak antara kempian tak le mulai dina pok makopok akhir pas sebini nika lega ontong tang penggirane reng kopok dadi tak ngeding ketang kentok senyareng gela gara-gara nikah beliau nika cepon nang kisah nika yang kak tati wali sampai dikenal dengan Al-Aswam. Imam Hatim Al-Aswam. Imam Hatim pok mekopok teti gaya ceretan. Yang ka teti wali margan apa ke? Margan ngiding kentok. Mangkan mun sampean mudakan jana kentok, teka ada tamunyi. King lebau ti inilah. Cak nyabe. Asa-asa ngaposang sampai sa kentok. Nah, pola sampean yang ka teti wali. Bir sergu deh sekarang tak ada bau nih kamera sergu tak ada. Oke, kan bakun pernah mereng sampean cerita Hatim Al-Aswam. Jadi gue udah ngulangin. Beliau nikah termasuk santrena Imam Syakik Al-Balkhi. Jadi sarang guru nikah Imam Syakik tanya aki. Sohabtani mundu sarasina. Kakek munduk kangko, kakek ajar kangko pun lebih dari 30 tahun. Mahasal tu fi apa saya kolek kakek selama 30 tahunnya. Jadi di zaman lamba ni ke mana bi ulama munduk ni kelakaran sabung saya ke baba 10 60 tahun. Jadi kare mikir sampean ngiring jejan sera. Mana bi ngiring jejak ulama zaman lamba puluhan munduk. Sampean berapa tahun pun? Menoleh 6 tahun berarti kurang mundur 10 tahun ya kurang 14 tahun. Nambah 14 tahun. Mungkin yang 2 tahun. Banyak tambahan. Nikah munduk selama 30 tahun. Jadi tanya ke sarang guru na Syakik. Imam Syakik. Apa saya kolek kakek cong? Kakek jadi munduk kangko pun 30 tahun. Saya kolek kakek jadi apa deh? Kolah. Karena saya tanya kiwan juga tadi ulama. Hasal tu samani wa fawaid minal ilm. Pula serang ajunan munduk
wa kula untuk keajunan bon 30 tahun. Seekor kula selama 30 tahun nikah berdebeluk faedah dari ilmu. Ada 8 ilmu yang berfaedah atau 8 yang bermanfaat untukku. Wahiyya takfini, ke-8 tersebut telah cukup untukku, li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena pada ke-8 tersebut aku menemukan keselamatanku dan wa najati fiha. Ada keselamatanku di dalam ke-8 tersebut. Faqala Syakik, kemudian beliau berkata, gurunya berkata, mahiyah, apa ke-8 tersebut? Qala Hatim al-Asam, al-faidatul ula. Al-faidatul ula utawi faidah kang kawitan. Anni iku sak temene ingsun. Anni iku sak temene ingsun nazartu ningali sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk. Ilal khalqi maring makhluk. Faraitu nuli ningali sapa ingsun likullin maring saben-saben siji minhum saking khalqi mahbuban mahbuban ing wong kang demenan wong kang wong kang den demene ne ing wong kang den demene wa maksyukan lan wong kang den brontoi yuhibbuhu kang demen sapa kullun hu ing mahbuban wa ya'syukuhu lan bronto sapa kullun hu ing ma'syukon wa ya'syukuhu lan bronto sapa kullun hu ing ma'syukon wa ba'du dzalikal mahbubi wa ba'du lan utawi setengah mengkono wong kang den demeni wa ba'du dzalikal mahbubi lan utawi setengah mengkono wong kang den demeni yusahibuhu iku ngancani sapa khalqi hu ing mahbub ila maradil mauti hingga loroe mateni mahbub wa ba'duhu lan utawi setengah kang weneh ila syafiril qabri iku maring pinggire kuburan waya summa yarji'u moko kari-kari bali kulluhu sapa sekabehane khalqi wa yatrukuhu lan ninggal sapa khalqi ing mahbub wa yatruku lan ninggal sapa khalqi ing mahbub faridan hale ijenan wahidan tegese ijenan wala yadkhulu lan ora mlebu sapa khalqi ma'ahu ing dalem sertane mahbub fi qabrihi ing dalem kuburane mahbub
minhum saking khalqi ahadun sapa wong siji fatafakkartu moko mikir sapa ingsun fatafakkartu moko mikir sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisu fi afdalu mahbubil mar'i utawi paling utomoe kekasine awak-awakan ma iku barang yadkhulu kang mlebu sapa mar'i fi qabrihi ing dalem kuburane mahbub wa yu'anisuhu lan ngaring-ngaring sapa mar'i hu ing mahbub fihi ing dalam qabrihi fama wajadtu moko ora nemu sapa ingsun hu ing afdalu mahbub ghairal a'mali ing sakliyane pira-pira amal as-sholihati kang bagus fa akhaltu nuli ngalap sapa ingsun ha ing a'malis sholihah mahbuban ing kekasih li maring ingsun litakuna supaya ana apa a'malis sholihah sirajan iku dadi lentera fi qabri ing dalam kuburan ingsun dadi lentera fi qabri ing dalam kuburan ingsun wa tu'anisani lan ngaring-ngaringi ing ingsun fihi ing dalam qabri wala tatrukani lan ora bakal ninggal sapa a'malis sholihah ing ingsun faridan hale ijenan. Jadi ketika Imam Al-Hatim ini ditanyakan oleh gurunya apa yang telah diperoleh selama 30 tahun mondoknya itu, Imam Al-Hatim menjawab, aku dapatkan 8 faedah. Faedah yang pertama adalah anni nazartu ilal khalqi. Yang pertama, aku perhatikan manusia, faraitu, maka aku bisa melihat manusia itu likullin minhum mahbuban. Masing-masing dari setiap manusia itu ada yang dicintai. Wa ma'syukun, ada yang dirindui. Nah, betul. Sampean di pondok ada di rumahnya yang kalian cintai, orang tua. Ada yang sampean rindui, kerong kereng sepo, taruh dulia pleman. Kan seperti itu. Jadi yang betul memang, yang Al-Hatim ini perhatikan, setelah perhatikan manusia, maka setiap manusia itu pasti ada yang dimahbubi, pasti ada yang dicintai, pasti ada yang dirindui. Pasti itu, kata beliau. Yuhibbuhu, mereka saling mencintai. Sampean kereng sepon cinta, yang sepon kesampean jung cintaan. Wa ya'syukuhu, dan mereka juga saling merindukan. Sampean terlalu boleh mana kerong reng sepona.
tak terus sampean tuli preman karena kero. Seperti itu. Wa ba'du dzalikal mahbub. Sebagian dari para kasih tersebut yusahibuhu ila maradil maut. Ada yang menemaninya hingga kematiannya. Misalnya laki bini, memang cinta sehidup semati, ditemani hingga mulai sakitnya ditemani hingga matinya. Yusahibuhu ila maradil mauti. Berengin sampai terakhir dia menghembuskan nafas terakhirnya ada di dunia ini. Wabadu sebagian yang lain para kekasih tersebut ila syafiril qabri mengantarkan kekasihnya sampai ke tepi kuburan. Nah misalnya rajina mate maka ngereng neraki ke pinggir kuburan. Kalau perempuan suaminya mati maka kan cuma di rumah menemani sampai selesai disolati. Habis itu kan nggak boleh kuburan kalau perempuan. Summa yarji'u kullu. Kemudian ketika si kekasihnya tadi sudah diletakkan di liang lahat, paringin apa dingdingare, bendem tanah, kemudian setelah itu dibacai talqin, setelah selesai talqin semuanya summa yarji'u. Kemudian mereka yang katanya kekasih itu kembali ke rumah. Summa yarji'u. Kulluhu semuanya. Batang kekasih pada ilmu tanah. Ya tak ngurus keding kok nang dina sare. Apa itu gunakan seperti itu. Pernahkah sampean perhatikan sepasang kekasihnya mati pas nang kuburan. Betapa nuruk belum kubur. Sombong kan pulang setelah dibaca talqin pulang. Summa yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan dan meninggalkan dan membiarkan kekasihnya itu sendirian. Ilmu kubur, ketibi, kenangan copek. Dim kekasih, dim melagen, dim saya kocak cinta sehidup semati. Etina ketibi. Faktanya kan memang seperti itu. Pecintain orang, pesayangin orang mun lemate etina ketibi. Ini kata Imam Al-Hatim ketika mereka perhatikan. Wala yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahadun dan tidak satu pun aku perhatikan dari mereka yang katanya saling mencintai, saling menyayangi. Tidak satu pun ketika sepasang kekasihnya mati ikut masuk ke kuburan. Engkau niser, takut kesepian dalam kuburan, jadi engkau nurake ke dalam kuburan. Akan saya hibur di dalam. Kemarin membedesek saya bingko hibur. Malaikat mungkar nakir datang mari pecat bingko hibur sabar lek. Bada. Mari darsin dar sabar lek. Hari kita seberang pelek kemarin datang boleh. Gak ada wala yadkhulu ma'hu fi qabri minhum ahadun, tidak pernah kulihat satu orang pun yang katanya saling mencintai saling menyayangi ketika sepasang kekasihnya meninggal ikut ke kuburan. Sombong serak boy. Meskipun saya kocak Laila bi Qais enten Laila sete Qais tak norok kuburan norok bendem genten. Ya goca janji sehidup semati melemate. Kok gak cinta sehidup semati. Fiddin wa dunya wal akhirah. Kuan kak ya janji. Kita oleh itu beton lagi ini boleh. Ada kan ada. Jadi yang beliau perhatikan Imam Al-Hatim pada diri manusia itu yaitu saling mahbub, saling maksyuk. Dan ini memang kita sepakati bersama kebenarannya. Ketika yang katanya saling cinta, saling sayang, ketika salah satunya mati, sobung sengereng ke kuburan. Mana yang katanya cinta, yang katanya sayang? Harusnya kalau sayang kan tak tegak itina ketibi ilmu kuburan kan. Itina ketibi ilmu kuburan. Fatafakkartu. Maka kemudian aku merenung, kata beliau. Wa qultu dan aku berkata afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisu fihi. Sebaik-baiknya kekasih adalah, ini kecapuan Imam Hatim, adalah orang yang ketika kekasihnya mati itu ikut masuk ke dalam kuburan. Wa yu'anisuhu fihi dan memberikan menghibur di dalam kuburan. Hibur dalam kuburan. Sepe, duti neraja sepeng ya kok selalu ada di sisimu. Pandai ya.
Kan memang seperti itu harusnya kekasih. Fama wajadtuhu ghairul a'malis sholihah. Maka tidak aku temukan kekasih yang seperti itu kecuali amal-amal soleh. Ini kata Imam Al-Hatim. Amal soleh benihnya amal soleh. Fa akhadtuha mahbuban li. Maka karena amal soleh itu satu-satunya kekasih sejati, maka aku jadikan amal soleh tersebut sebagai mahbubi, sebagai cintaku, sebagai kekasihku. Ini kata Imam Al-Hatim. Litakunu sirajan li, agar kelak dia menjadi lampu di kuburanku, wa yu'anisuni wa tu'anisani fi, dan menghiburku ketika berada di dalam kuburan. Wala tatrukani faridan, dan tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Jadi singkatnya ya seperti itu yang beliau katakan. Faidah yang pertama itu, tidak ada cinta sejati selain amal soleh. Kalau ada yang bilang cinta sejati, mah ayo kornoro mengkok mati kayak kuburan. Monggo, masa amal soleh yang bangkeng siapa sende? Nah, pesen tak kira. Itu faedah yang pertama. Al faedatu tsani utawi faedah kang nomor loro, anni iku sak temene ingsun. Ra'aitu iku ningali sapa ingsun. Al khalqa ing makhluk. Al khalqa ing makhluk. Yaktaduna podo ngenuti sapa khalqi, sapa khalqah, podo ngenuti sapa khalqah bi ahwaihim kelawan pira-pira kepingine khalqah, kelawan pira-pira kepingine khalqah, wa yubadiruna lan akeh-akeh sapa khalqah, wa yubadiruna lan akeh-akeh sapa khalqa ila muradati anfusihim, maring pira-pira perkara kang den karepaken. Ila muradati anfusihim, maring pira-pira perkara kang den karepaken awake khalqi. Fata amaltuh, muka ngangen-ngangen sapa ingsun, muka ngangen-ngangen sapa ingsun kaulahu ing daune Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amalan utawi sapane man wong, wa amman lan utawi sapane wong khafa iku wedi sapa man maqama rabbih ing maqama rabbih ing panggonan pangerane man, wanahan nafsa, wanahalan nyegah sapa man an nafsa ing nafsu, anil hawa saking saking apa? Keinginan. Kalau hawa itu kelawan kepingine, saking kepingine. Wa nahalan nyegah an nafsa ing nafsu anil hawa saking kepingine. Fa innal jannata moko setuhune moko iku, kabarnya wa amman moko iku setuhune surga hiya iku utawi jannah, hiya iku utawi jannah al ma'wa iku panggonan bali iku panggonan bali. Wa tayakkun tulan yakin sapa ingsun annal qur'ana haqqun, satuhune Al-Qur'an haqqun iku bener,
hakun iku bendere sodikun perkara kang bener. Fabadartu nuli ake-ake sapa ingsun. Fabadartu nuli ake-ake sapa ingsun. Ila khilafi nafsi maring nulayane nafsu ingsun. Maring nulayane nafsu ingsun. Wa tasyammartu lan cancut sapa ingsun. Limujahadatiha maring mujahadah maring mujahadae hawa nafsu maring mujahadae nafsu waman ihalan nyegah nafsu dan nyegah nafsu an hawaha saking kepingine nafsu hatta tadot hingga dadi ridho apa nafsu li taatillahi maring taat maring Allah maring Allah subhanahu wa ta'ala wan qadat lan manut sapa nafsu. Faidah yang pertama sudah. Faidah yang kedua ini adalah anni ra'aitul khalqa. Aku perhatikan lagi manusia. Ternyata selain menemukan manusia itu saling mahbub dan saling maksyuk, saling rindu dan saling sayang, makhluk itu ternyata juga yaktadu nabi ahwahim. Ketika saya perhatikan ternyata rata-rata manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim dan mensegerakan untuk memenuhi segala keinginannya. Teronikah langsung kau tuwada. Rata-rata manusia seperti itu. Kata Al-Hatim, bukan kata saya. Rata-rata manusia seperti itu, mengikuti hawa nafsunya dan apa-apa yang diingini itu akan segera dikejarnya dengan bersungguh-sungguh. Fata'amaltu, kemudian aku merenungi suatu ayat dalam Al-Quran. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, ada dua poin. Takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah nafsunya dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah surga. Wa tayakkuntu, dan saya yakin annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan saya yakin bahwasanya Al-Qur'an itu termasuk paling benarnya perkara yang benar. Fabadartu ila khilafi nafsi, maka aku segerakan untuk selalu berselisih dengan nafsuku. Jadi beliau nikah cak gembang Imam Al-Hatim nikah manusia ini dijadikan pelajaran. Bingko ete ngale manusia nih kami rata-rata nurut hawa nafsunya. Tapi engko ngiding ayat bunyinya seperti ini. Innal jannata hiyanna wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa nahan nafsu, maka tempat kembalinya adalah surga. Memang semua manusia mayoritas mengikuti hawa nafsunya wa muradati anfusihim, dan segera mewujudkan keinginannya. Kan seakan-akan benar perbuatan seperti itu kan. Gara-gara keseluruhan mengerjakan seperti itu, maka seakan-akan itu kan benar. Coba salah karena rata sudah. Tapi kok ada ayat yang mengatakan seperti ini? Barang siapa yang menahan nafsu, tempat kembalinya adalah surga. Tapi saya yakin tetap yang paling benar itu adalah Al-Qur'an, bukan apa yang dipraktekkan oleh manusia pada umumnya. Maka aku renungi ayat itu dan aku selalu bertentangan dengan nafsuku. Jadi tak pada manusia selain. Fabadartu ila nafsi. Aku selalu bertentangan dengan nafsuku. Nafsuku tero esdegan engkau ngina maing kote. Tang nafsu tero ke timur engkau ke barat. Itu kata Imam Al-Hatim. Wa tasyammartu li mujahadatiha wa man iha. Dan aku selalu usahakan mujahadah bersungguh-sungguh melawannya, wa man iha mencegahnya, an hawaha dari keinginannya. Hatta tadot sehingga nafsu tersebut menjadi ridho
untuk taat kepada Allah. Nafsunya terkendali, berubah menjadi nafsu radiyatan mardiyah. Wan qadat, dan menjadi tunduk. Al faidatu salisatu utawi faidah kang nomor 3 anni iku sak temene ingsun. Ra'aitu iku ningali sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben wong siji. Anni iku sak temene ingsun ra'aitu iku ningali sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben siji minan nasi saking menungso. Yas'a iku tumandang. Fi jam'i hutamid dunya ing dalam ngumpulaken bondo dunya. Summa yumsikuhu, nuli kari-kari nyengker sapa nas ing hutam, nuli kari-kari nyengker sapa nas ing hutam qabidon hale gegem. Qabidon hale gegem yadahu ing tangane nas alaihi ing atase hutam. Fata amal tu moko ngangen-ngangen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Allah taala ma indakum yanfat wa ma indallahi baqa. Ma utawi barang indakum kang tetep ing dalem sanding sira kabeh. Indakum kang tetep ing dalem sanding sira kabeh yanfadu iku entek. Yanfadu iku entek. Yanfadu iku entek wa malan utawi barang indallahi kang tetep ing dalem sandingi Allah, kang tetep ing dalem sandingi Allah bakin iku langgeng. Fabadzaltu moko nyerahaken sapa ingsun mahsuli ing penghasilan ingsun. Mahsuli ing penghasilan ingsun minad dunya saking dunya. Minad dunya saking dunya liwajhillahi ta'ala krana arai Allah taala. Fafarraqtuhu moko bagi sapa ingsun hu ing mahsuli, moko bagi sapa ingsun hu ing mahsuli bainal masakini ing dalem antarane pira-pira wong miskin. Liyakuna supaya ana apa mahsuli zukhron iku dadi simpenan. Zukhron iku dadi simpenan li maring ingsun indallahi ta'ala ing dalem sandingi Allah ta'ala. Faedah yang ketiga adalah ketika aku perhatikan manusia selain saling mahbub, saling ma'syuk, selain rata-rata mengikuti hawa nafsunya, juga aku lihat setiap manusia itu yas'a fi jam'i hutamid dunya, semangat atau gemar, giat mengumpulkan dunia. Nah, ini termasuk memang realita. Memang realitanya ya seperti itu. Rata-rata manusia itu kullu wahidin minan nas itu mengumpulkan dunia, alaqah sabah. Urusan dunianya itu ditumpuk. Summa yumsikuhu, ketika sudah dikumpulkan kemudian ditahannya, tidak akan pernah dikeluarkan. Tahan sebagai bank, sebagai dompet, sebagai esa, edomari. Qabidon, pergem yadahu, di dalam tangannya. Dunia yang telah dikumpulkan ditaruh di dalam tangannya, pergem sekarang tak ning becat. Sebagai bank, pergem, mun berengin jema ke bola pina ilang. Kelopai sandin kok. Kala tibe bang. Pergem alaihi fata amal tu, kemudian aku berfikir-fikir. Aku merenung terhadap daunnya Allah Ta'ala. Ma'indakum yanfad. Apa-apa yang ada di sisimu itu akan sirna.
Wa ma indallahi bakin, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Harta yang ada dalam tanganmu itu akan sirna ketika kamu mati. Milik siapa? Milik ahli waris. Sebagai bank, apakah tetap punya kamu? Apakah tetap punya kamu? Apakah milik ahli waris? Ya milik ahli waris. Kedunaanan sampian, binin sampian, penakan sampian, mentunyan banyak. Dibagi rata. Beninun sampian. Ma indakum yanfad. Apa-apa yang ada dalam dirimu itu akan sirna. Misalnya ketika beratisah, jawabannya kita tada, kemudian mate. Serah, tinggal sampean las dari kubur serah beratisan. Apa bakun sampean? Kepala desanya minta tanda tangan wantar kuburan. Agar apapun ada pengganti, ya kan? Kan seperti itu memang. Jadi apa-apa yang ada pada diri kalian kata Allah itu sirna. Atau kalau dikatakan itu dhillun zail, hanya bayang-bayang semua. Li'annal mal dhillun zail. Wa ma indallahi bakin, dan setiap sesuatu yang ada di sisi Allah itu sifatnya kekal. Beda halnya sampean punya uang 20.000, diinfakkan, disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan misalnya. Maka itu bukan milik orang yang menerimanya, tapi itu tetap milik sampean. Meskipun secara matematika kita itu hilang. Kita rengin 20.000, maka misalnya kita punya 100.000. Kita sedekahkan 20.000. Secara matematika kita kan luang 20.000. Berarti bisa 100 kare belum bolo. Ini matematika kita, tapi beda dengan matematika Allah. Makanya kata beliau, ketika manusia berusaha sibuk menjadi dunia dan kemudian dikumpulkan dan diperegem, kata Imam Al-Hatim, saya renungi satu ayat Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, fabadaltu mahsuli minad dunya. Maka setiap apa-apa yang aku hasilkan dari dunia, fabadaltu liwajhillahi ta'ala, maka aku serahkan karena Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin, kemudian aku bagi-bagikan harta saya. Misalnya harta saya 50 juta, maka saya bagi 100 ribuan dibagikan rata kepada orang-orang miskin. Liyakuna, agar supaya harta yang telah aku hasilkan di dunia tersebut zukhron, menjadi harta simpanan saya, menjadi saldo dalam ATM saya, indallah, untukku di sisi Allah. Tapi kan secara hitungan matematika kan memang seperti itu kan. 10 kurangin 2 kenapa? Belu. Itu kan secara matematika kita. Tapi kalau menurut matematika Allah tak senika. 1/10 kan senika dengan hadis. Elang situng 1, misalnya 10 dikurangi 1 sama dengan berapa? Menurut matematikan pangeran. Elang situng menurut matematikan pangeran nika benih elang, tapi tambah 10. Makanya Sayyidina Ali ketika, ini kan lumrah juga cerita nikah. Sayyidina Ali ketika dapat hadis itu, ketika sedekah 1 dinar, contohnya Allah akan mencatat 10 setiap 1 kebaikan. Jadi Sayyidina Ali karena saking yakin kan pernah waktu nikah Sayyidina Ali as-sedekah 1 dinar waktu pasar ke pengemis, as-sedekah 1 dinar, yakin kembalinya pakun dadi 10 dinar. Ika yakin Sayyidina Ali karena pangeran dan rasulnya tidak pernah bohong. Pula iman kecompan. Oleh senapa are Sayyidina Ali kan memang terkenal lambe, sering kelaparan, mengenyang orang, tapi aban sedang rajin kelaparan. Oleh senapa are beda orang utusan raja membawa delima. Apuk tah delima, buah delima. Apuk tah belu. Assalamualaikum. Ya Abul Hasan. Waalaikumsalam. Apa? Beda terater nih Kak dari utusan raja. Oh apa hadiah? Oh ya selangkong. Alah mungkin beda peteh, mungkin beda apa plastik apa. Buka serang Sayyidina Ali. Bitong mak belu. Celok. Ini kan beri Sayyidina Ali kan? Oleh ne beri celok. Dana. Tak kelero kakek keri buah delima. Benten lah keran tertuju untuk sampean. Beni jumlah ria. Masa kakek kan bekel lah saya seron raki-aki dan engkenya.
bener beluk. Engki bener beluk. Joko tak yakin paling sebolo aslin. Dewan Sayyidina Ali. Akhirnya beliau pas utusan ini ngaku. Wong buan Sayyidina Ali aslin sebolo. Keng tengah perjalanan kula lapar saya kalak dua. Kan iya kok pangeran dan rasulnya tidak pernah bohong. Dewan Sayyidina Ali. Ya tak apa kok ikhlas sakit. Jadi neng bisa tayar sareng sampean. Sampean sedekah masjid 10.000. Berarti 10 kali lipatnya 10.000 berapa? 100.000. Dan teh lebih sampean. Puh pakuna beli maren 100.000. Boder yang ngabrik sampean. Ris, yang aku sedekah kakek. Berapa? 5.000. Ja beni 5.000 aslin. Kurang banyak jere. Maka mintan berapa yang kuasa sedekah? Ya aslin kau tuh 100.000. Beda kelas nah, beda kelas. Mun goda sareng sampean kan lakaran apa ki? Iman nanti pasang surut ay ngak para beliau. Jadi masa akan Sayyidina Ali kan dek remah. Utusnya ngucap dek remah sampean nek balasan. Kakre beri awal kan lonceng debat nek asli nang jeretan. Kakre beri sedekoen. Kak kita terima sedekon bulan yang baldu minta sabolo. Nah, sampean bisa meteng ki kana mun bisa beda yang beri. Misalnya sampean beri 50.000. Harus kan 10 kali lipat berapa? Ya, berapa? Namun beda orang yang beri tak ada pak aja deh tanda cenda. Oh, tunda 500.000 pak. Kaki mah beri ning 100. Kuma 400 aku tanda. Itu lat aku bingung orang. Maksudnya aku tak terima. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum apa kata? Fi sabilillah. Bisa bila kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Kan seperti itu. Satu bisa tumbuh 7 tangkai. Bisa bila kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti halnya kamu melemparkan satu benih, kamu sedekahkan maka tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya beribu-ribu biji. Pon itu matematika Allah. Nah, ini konsep yang dipakai oleh Imam Al-Hatim ketika sudah merenungi ayat ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Maka seluruh hasil dunianya beliau bagi-bagikan untuk orang-orang miskin agar supaya menjadi saldonya kelak di akhirat. Al-faidatur rabi'ah utawi faedah kang nomor 4. Anni iku satemene ingsun. Ra'aitu iku ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing setengah makhluk. Dhanna syarafuhu dhanna. Kang nyono sapa ba'dal khalqi. Syarafahu ing mulyane ba'dal khalqi. Ing mulyane ba'dal khalqi wa izzahu lan luhure ba'dal khalqi fi kasratil aqwami iku ing dalem akeh pira-pira kaum. Iku ing dalem akeh pira-pira kaum wal asyair lan pira-pira suku. Faghtarranu di kebujuk sapa ba'dal khalqi bihim kelawan aqwam wa za'amalan nyono akharuna sapa setengah kang weneh annahu ing satuhune syaraf ya syarafau itu annahu ing satune syaraf fi sarwatil amwali iku ing dalem akeh pira-pira arta. Iku ing dalem akehe pira-pira arta. Wa kasratil auladi lan akehe pira-pira anak. Dan akehe pira-pira anak. Faftakharu. Nuli gumedhe sapa akharun. Nuli gumedhe sapa akharun biha kelawan sarwatil amwal wa kasratil aulad.
Wa hasiba lan nyono ba'duhum sapa setengah kang weneh asyarafa ing kemulyanan wal izzah lan keluhuran lan fi ghasbi amwalin nasi iku ing dalam ghasab pira-pira artone menungso iku ing dalam ghasab pira-pira artone menungso wa zulmihim lan nganiaya nas wasafki dimaihim lan miliaken getene nas wa'taqadat lan ngeyakini taifatun sapa pepantan kang weneh lan ngeyakini taifatun sapa pepantan kang weneh annahu ing satuhune syaraf fi itlafil mali iku ing dalem ngerusak arto wa israfilan leluweane mal wa tabdzirihi lan mubadziraken mal wa ta'ammal tulan ngangen-ngangen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah taala inna akramakum indallahi atqakum sak temene luweh mulyane sira kabeh indallahi ing dalem ngersane Allah atqakum iku luweh takwane sira kabeh fakhtartu nuli milih sapa ingsun at-taqwa ing taqwa wa taqattu lan yakin sapa ingsun annal qur'ana ing satuhune Al-Qur'an haqqun shadiqun iku bendere perkara kang bener wa dhannahum lan penyonone makhluk wa hisbanahum lan sama mananya tegese penyonone makhluk kullaha sekabehane dhannahum wa hisbanahum batilun iku batal zailun kang lebur faedah yang keempat ini ra'aitu ba'dal khalqi aku perhatikan sebagian bukan keseluruhan. Aku perhatikan sebagian manusia itu zon, mengira atau menyangka, berasumsi bahwa kemuliaan wa izzahu dan kekuatan, kehormatan itu terletak fi kasratil aqwam, banyakan pengikut. Jadi orang mulai dilihat banyak pengikutnya, wal asyair banyak suku yang ikut, banyak follower, banyak penggemar, banyak santrinya, banyak ininya, maka bisa dikatakan orang tersebut syaraf, mulia. Maka orang tersebut dikatakan aziz, terhormat. Itu kata Imam Al-Hatim. Banyak orang yang salah sangka atau mengira letak kemuliaan seseorang dan letak kehormatan seseorang, tingginya kehormatan seseorang itu apabila banyak pengikutnya. Pengikut seseorang berarti tidak mulia, setengah mulia berarti.
Seperti itu. Faghtarra bihim, tetapi mereka tertipu dengan itu semua. Ketika sudah banyak pengikutnya, maka bangga. Ya, tang pengikut banyak. Saya adalah orang yang mulia. Saya adalah orang yang memiliki penghormatan yang luar biasa karena pengikut saya ini sangat banyak. Dilihat dari jumlah, kalau itu dilihat dari jumlah followernya, pengikutnya berapa. Itu sebagian manusia. Sebagian manusia menyangkanya seperti itu. Mun banyak pengikut itu berarti orang yang mulia. Wa za'ama akharun. Sedangkan yang lain itu memiliki sangkaan bahwasanya letak kemuliaan dan letak hormatnya seseorang fi sarwatil mal. Sogina. Mun sogi baru terhormat, baru menjadi orang yang terpandang, orang yang mulia. Wa kasratil aulad, banyak anan misal 2 ekor dari bini sitong 2 ekor anan misalnya, itu menurut manusia banyak anan termasuk orang yang mulia, orang yang syaraf, memiliki kemuliaan. Faftakharu biha, kemudian mereka menyombongkan itu semua. Ya, harta kekayaan saya, ini anak-anak saya. Jadilah kalian bener kena. Sebagian manusia muljanika cepon mun banyak pengikut dah. Tapi kayaknya faghtarra bihim, banyak yang tertipu oleh itu. Sebagian yang lain cepon Imam Al-Hatim, mulianya seseorang mun banyak tunyana, mun soki. Banyak anan faftakharu biha, kemudian menyombongkan. Ini kan keliru pun. Kemudian wa hasiba ba'duhum, sebagian yang lain punya pemikiran yang berbeda. Bahwasanya asyaraf wal is, kemuliaan dan penghormatan ini, kehormatan ini terletak pada fi ghasbi amwalin nas, terletak agosap hartana orang, rampok eman diman, bangga ya saya orang yang mulia. Wa dzulmihim, menganiaya manusia, nyama ngarak sekenjeng adang nendang orang. Pokok sekenjeng abon azalimin orang karena ada sebengan. Wasafki dima'ihim, ban mate orang tak segan. Kalau di syarahnya itu safki dima'ihim ay qatli bi ghairi haqqin, membunuh orang dengan tanpa hak. Nah, ini kan bener ya. Ya engko siapa sebengan. Engko mulja. Badar yang manglama kang kok empe rong colon. Andainya. Kadang mula betala keran tersebung sebengalongku kana lakaran bengalan. Lah kadang orang, kata Imam Al-Hatim, sebagian orang menyangkanya di situ. Letak mulianya seseorang, letak hebatnya seseorang itu terletak ketika ahli gosap hartanya orang, ahli mencuri, ahli nonton sampai tengah malam, berbuat dolim, kemudian gempang mate orang. Ada orang yang mengatakan itulah hebat, good. Pertama kan dari kesokian, pertama kan banyak pengikut, kemudian banyak tunya, banyak anak, terakhir hingga nikah dan badannya gana hebat. Wa taqadat ta'ifatun, sedangkan golongan yang lain memiliki pemikiran bahwasanya mulia dan hebatnya seseorang itu fi itlafil mal, dilihat dari merusaknya harta, wa israfihi, dan berfoya-foya, wa tabdiri, dan memuadirkan harta. Foya-foya lah, melolo. Ya foya-foya kan seperti itu sudah. Berlebih-lebihan dalam urusan makanan, dalam urusan kehidupan. Itu katanya gaya, pamer, selfie. Bukanya dengan ikan lele seharga 60.000. Lele sitong kan sebitek, misalnya rajo. Memuadirkan, itu katanya itulah yang hebat. Jadi beda banyak. Menurut yang lain ini karena sokinah, karena banyak anak, karena itunya. Padahal semua itu adalah faghtarra, kata beliau. Semuanya tertipu. Fakhtartu, kemudian wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala, karena banyak asumsi manusia hebatnya seseorang dan mulianya seseorang itu mengakria. Jadi saya bingung, kata beliau. Kemudian aku merenungi ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya kalian, paling hebatnya kalian manusia adalah orang yang paling bertakwa.
takwa. Itu kata Allah, benih se soki, benih se banyak pengikut benih se polan apa ki jadi orang hebat, misalnya mati orang gampang, benih polan banyak an. Justru kalau mikir mun banyak anan apa hebat tadi. Banyak anan hebat. Ya maksudnya hebat ya boleh tandi laku boleh paling. Tak sempat ngare, tak sempat korola ka namen dalam kamar melol. Kemudian membazirkan harta. Ternyata orang yang paling hebat menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Fakhtartu taqwa, maka aku memilih takwa sehingga saya menjadi orang yang paling hebat. Itulah keadaan Debuna Al-Hatim ini seakan-akan seperti itu. Kemudian aku memilih takwa wa taqattu anal Qur'ana haqqun shadiqun, dan saya yakin bahwasanya Qur'anlah yang paling benar daripada yang lain. Wa dhannahum wa isbanahum kullaha batilun zail. Sedangkan sangkaan mereka semua dari atas nikah bahwasanya letak kemuliaan pada ini, pada ini, pada ini, semuanya itu hanyalah batil, kepalsuan, tak bener nggak nikah. Zailun yang fana, hanya bayang-bayang semu. Al-Fatihatul Khamisah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baca doa. بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا في ديننا رب الأنفع بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا بديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.